Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Aswin Setiawan dari Universitas Widyatama. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas atau tugas besar kelompok dari salah satu mata kuliah, yaitu interaksi manusia dan komputer. Saya di sini sebagai analis UI visual dan Kang Wahid sebagai UX-nya. Langsung saja kita analis UI visualnya. Ini adalah salah satu website Widyatama, ip.widyatama.ac.id. Di sini saya yang pertama akan menganalisis UI visual berandanya. Analisis UI visual FT atau Fakultas Teknik Universitas Widyatama Teknik Informatika S1 ini, kelebihannya yang pertama visualnya menarik. Background yang menggunakan elemen teknologi kode dan lensa kacamata relevan dengan topik teknik informatika sehingga menarik perhatian dan mencerminkan tema utama. Yang kedua, hierarki visual. Judul utama teknik informatika S1 menggunakan font besar dan kontras tinggi putih di atas latar gelap, membuatnya mudah dibaca dan menjadi fokus utama. Yang ketiga ada CTE, tombol baca selengkapnya jelas dan terlihat dengan warna biru mencolok. Ini memandu pengguna untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat, navigasi. Menu navigasi di bagian atas dengan drop-down seperti tentang kami, akademik, dan penelitian terlihat jelas dan terstruktur. Yang kelima, bahasa pilihan. Adanya opsi untuk memilih bahasa bendera Indonesia dengan ID menunjukkan perhatian terhadap aksesibilitas. Kekurangan. Yang pertama, kontras pada elemen pendukung. Teks deskripsi di bawah judul utama menggunakan warna abu-abu terang yang kurang kontras dengan latar belakang, sehingga sulit untuk dibaca. Tombol CTI kurang konsisten, warna tombol baca selengkapnya biru tidak memiliki keterkaitan visual dengan palet warna utama situs, misalnya warna putih dan biru logo. Ini bisa menyebabkan kebingungan pada pengguna. Yang ketiga, navigasi tidak dilihat dengan jelas. Menu navigasi di bagian atas menggunakan warna font putih yang kurang kontras terhadap latar belakang. Hal ini bisa menyulitkan pengguna untuk melihat menu. Yang keempat, responsivitas belum terlihat. Tidak ada elemen yang menunjukkan apakah UI ini sudah optimal untuk perangkat mobile atau hanya dirancang untuk desktop. Kemudian, kesesuaian dengan kaidah interaksi manusia dan komputer belum sepenuhnya sesuai. Prinsip kejelasan clarity, kontras yang rendah pada beberapa elemen seperti teks deskripsi dan menu navigasi mengurangi keterbacaan. Prinsip kesederhanaan, simplicity. Desain fokus pada elemen utama, tetapi masih ada beberapa elemen seperti tombol yang tidak konsisten secara visual. Kemudian prinsip feedback, tidak ada indikasi apa yang akan terjadi saat tombol baca selengkapnya diklik. Prinsip aksesibilitas, desain hanya terlihat cocok untuk desktop, tetapi belum ada indikator tentang responsivitas untuk perangkat lain. Saran untuk perbaikannya, mungkin yang pertama, tingkatkan kontras teks deskripsi di bawah judul utama agar lebih mudah. Yang kedua, sesuai warna tombol CTE, baca selengkapnya dengan palet warna utama situs untuk menjaga konsistensitas. Yang ketiga, pastikan menu navigasi lebih kontras terhadap latar belakang untuk meningkatkan visibilitas.
Yang keempat, tambahkan animasi atau feedback visual untuk tombol CTA agar pengguna memahami tindakan yang akan diambil. Yang kelima, pastikan desain responsif agar pengalaman pengguna tetap optimal di perangkat mobile. Kemudian saya akan coba buka tentang kami, kemudian salah satu organisasi saja. Nah, di sini tampilannya sudah terlihat. Kelebihannya di sini tata letak sederhana, desain terlihat rapi dengan pembagian area yang jelas seperti header, gambar latar belakang, dan informasi pejabat program studi. Yang kedua, hierarki visual. Judulnya organisasi menggunakan font besar dan jelas menarik perhatian pengguna. Kemudian subjudul program studi Teknik Informatika S1 mendukung konteks dan berada tepat di bawah judul utama. Yang ketiga, identifikasi pejabat jelas. Foto pejabat program studi, ketua dan sekretaris ditampilkan dengan nama jabatan dan alamat email memudahkan pengguna untuk mengenali dan menghubungi mereka. Yang keempat, konsistensi desain, menggunakan palet warna serupa dengan halaman lainnya di situs Universitas Widyatama, menciptakan kesan profesional dan konsisten. Kemudian kekurangannya mungkin backgroundnya tidak terintegrasi, gambar latar belakang keyboard dan tangan terlihat tidak memiliki hubungan langsung dengan konten utama, sehingga terkesan sebagai elemen dekoratif tanpa fungsi. Kurangnya kontras optimal, warna teks pada bagian nama pejabat hitam di atas latar putih cukup jelas. Akan tetapi warna latarnya pada bagian atas biru gelap, membuat teks subjudulnya kurang terlihat. Responsivitas juga belum terlihat. Tidak ada indikasi apakah elemen-elemen ini akan terlihat baik pada peringkat mobile atau apakah tata letaknya responsif. Yang selanjutnya mungkin interaktivitas minimal. Tidak ada elemen interaktif seperti tombol atau tautan yang menarik perhatian untuk tindakan lebih lanjut. Dan untuk kesesuaian dengan kaidah interaksi manusia dan komputer belum sepenuhnya sesuai. Prinsip relevansi gambar latar mendukung konten utama secara langsung, melanggar prinsip desain berbasis konteks. Kemudian prinsip kejelasannya, kontras pada subjudul bisa ditingkatkan untuk keterbacaan lebih baik. Prinsip aksesibilitasnya, tidak ada elemen alternatif bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan, seperti deskripsi gambar. Kemudian prinsip konsistensi, desain dan format umum sesuai dengan halaman. Saran perbaikannya mungkin bisa menggunakan latar yang relevan dengan konten, seperti ilustrasi tim kerja atau lingkungan akademik. Yang keduanya mungkin harus ditingkatkan kontras teks subjudul agar lebih mudah dibaca. Misalnya menggunakan warna putih atau bayangan teks. Kemudian bisa menambahkan elemen interaktif seperti tautan pada nama pejabat untuk menghubungi langsung via email. Ada juga pastikan tata letak responsif untuk berbagai ukuran layar, terutama perangkat mobile.
Selanjutnya kita akan melihat dari akademik. Kita coba buka peraturan akademik. Nah, tampilan peraturan akademiknya seperti ini. Di sini UI visualnya untuk kelebihan yang pertama, konsistensi visual dalam desain header dan elemen visual serupa dengan halaman lain situs Universitas Widyatama, menciptakan kesan profesional dan koheren. Yang keduanya, informasi yang baik. Judul peraturan akademik ditampilkan dengan ukuran besar, mudah dikenali, dan jelas sebagai elemen utama halaman. Subjudul dan deskripsi teks memberikan konteks tambahan menjelaskan tujuan halamannya. Kemudian aksesibilitas informasi, teks unduh file kurikulum teknik informatika S1 Universitas Widyatama disertai dengan deskripsi singkat memberikan panduan yang jelas kepada pengguna. Ada pula kalau kekurangannya, pertama mungkin latar belakang kurang relevan. Gambar latar keyboard dan kode tidak langsung mencerminkan konten peraturan akademik sehingga kurang relevan secara kontekstual. Yang kemudian kontras kurang optimal. Bagian teks deskripsi di latar bawah kurang kontras dengan latar belakang, membuatnya agak sulit dibaca. Kemudian ketiadaan elemen interaktif yang jelas, tidak terlihat tombol atau tautan interaktif yang menarik perhatian untuk mengunduh file kurikulum meskipun disebut dalam deskripsi. Kemudian minimnya informasi tambahan, tidak ada petunjuk tambahan atau navigasi lebih lanjut untuk membantu penggunaan yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang peraturan akademik. Ada pula untuk kesesuaian dengan kaidah interaksi manusia dan komputernya, belum sepenuhnya sesuai. Dikarenakan prinsip kejelasan kontras yang kurang optimal pada bagian teks deskripsi dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Prinsip relevansinya juga, elemen visual latar belakang tidak sepenuhnya mendukung atau memberikan informasi tambahan. Prinsip aksesibilitasnya, tidak ada indikasi fitur untuk pengguna dengan keterbatasan seperti teks alternatif atau navigasi keyboard. Ada juga keterarahannya, tidak ada elemen visual yang menonjol untuk menarik perhatian ke tindakan utama mengunduh file. Saran untuk perbaikan mungkin pertama, tingkatkan relevan gambar latar, ganti dengan gambar yang lebih relevan seperti ilustrasi buku dokumen atau suasana akademik. Kemudian perbaikin kontras teks, gunakan warna teks yang lebih cerah atau tambahkan overlay gelap pada latar untuk meningkatkan keterbacaannya. 3. Tambahkan elemen interaktif, tambahan tombol atau tautan unduh dengan desain yang mencolok seperti tombol berwarna kontras. Misalnya ya warna putih. Intinya memakai warna yang cerah lah. Kemudian yang terakhir, optimalkan untuk aksesibilitas, pastikan navigasi halaman dapat digunakan dengan keyboard, dan tambahkan deskripsi teks untuk elemen visualnya. Ini mungkin tidak semuanya akan saya
analisis UI visualnya, dikarenakan hampir semuanya sama, kayak publikasi, sivitas mungkin dari dosen, kelebihan dan kekurangan juga tuh masih sama semuanya, tidak jauh berbeda. Tapi mungkin yang terakhir kita coba lihat dulu. Di sini berita home, berita. Tampilannya hampir sama semua ya, backgroundnya seperti yang sebelumnya juga. Di sini ada berita-berita tentang kampus. Tuh, jika diklik akan muncul gambar dan keterangan mungkin dari gambar tersebut beritanya sedang apa. Ini sangat simpel sekali ya. Kita coba untuk klik kontak. Nah, ini ada sedikit perbedaannya dan terlihat lebih menarik sih. Ada maps, kemudian nomor, alamat, dan emailnya jelas terpampang di sini. Tata letaknya sederhana dan mudah dinavigasi. Elemen-elemen utama seperti judul, menu navigasi, dan informasi kontak disusun dengan jelas dan terorganisir. Tipografinya, penggunaan font yang konsisten dan mudah dibaca. Ukuran font pada judul cukup menonjol, sementara pada teks lainnya cukup nyaman dibaca. Untuk warnanya, dominasi warna biru memberikan kesan profesional dan terpercaya. Kombinasi warna yang dipilih cukup harmoni. Imagery-nya, penggunaan peta memberikan informasi tambahan mengenai lokasi, namun peta yang ditampilkan tidak relevan dengan lokasi yang disebutkan pada teks London Eye versus Bandung. Responsivitasnya tidak dapat dinilai dari gambar statis ini, namun desainnya sederhana, cenderung lebih mudah diadaptasi untuk berbagai ukuran layar. Kemudian kesesuaian dengan kaidah IMK-nya, secara umum desain ini sudah cukup baik dalam memenuhi kaidah dasar IMK seperti visibility, elemen-elemen penting terlihat jelas dan mudah ditemukan. Kemudian upward-nya, tombol dan link memberikan petunjuk yang jelas mengenai fungsinya apa. Kemudian konsistensi, penggunaan elemen visual yang konsisten memberikan kesan yang terpadu. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti relevansi peta yang ditampilkan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Hal ini dapat membingungkan pengguna. Kemudian estetik, desain terlihat cukup datar dan kurang menarik secara visual. Penggunaan elemen visual yang lebih menarik dapat meningkatkan pengalaman pengguna.
accessibility-nya tidak terlihat adanya fitur-fitur yang mendukung pengguna dengan disabilitas, misalnya kontras, warna yang cukup, alternatif teks untuk gambar. Kesimpulannya, desain UI pada gambar ini sudah cukup baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Penting untuk melakukan pengujian usability lebih lanjut untuk mengetahui persepsi penggunaan terhadap desain ini. Untuk rekomendasinya, sarannya ganti peta. Gunakan peta yang sesuai dengan lokasi Universitas Widyatama. Kemudian bisa menambahkan elemen visual, misalnya ilustrasi atau ikon yang relevan dengan layanan yang ditawarkan. Apalagi ya, perhatian accessibility-nya, pastikan desain dapat diakses oleh semua pengguna termasuk pengguna dengan disabilitas. Kemudian lakukan pengujian usability, kumpulkan feedback dari pengguna untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Mungkin dari saya hanya bisa menerangkan segitu. Selebihnya UX-nya nanti akan diterangkan oleh Kang Wahid. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Kahar, NPM 2406360007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis user experience atau disingkat menjadi UX pada website Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Widyatama. Oke, baik, kita langsung masuk ke Figma karena saya menggunakan Figma. Oke, jadi di sini kita bisa melihat semacam kertas kuning yang ada tulisan hitam. Jadi ini sebenarnya juga bisa dikatakan hasil analisis semacam kuesioner dan hasil interview pada teman-teman yang pada saat ini berkuliah di Universitas Widyatama, serta teman-teman yang akan berencana atau calon mahasiswa. Beberapa ada yang juga saya tanyakan mencoba meminta tolong untuk coba deh buka website ini dan apa yang kamu kira-kira, bagaimana pengalaman kamu pada saat setelah kamu membuka website Fakultas Teknik Informatika ini, seperti itu. Sebenarnya ada beberapa, lumayan banyak sebelumnya, tetapi yang sebelumnya saya sudah hilangkan karena saya persempit lagi agar lebih jelas apa yang benar-benar perlu dikembangkan lagi dari sisi pengalaman atau user experience pada website ini. Oke, di sini saya menulis. Jadi website ini tuh sebenarnya website apa sih? Jadi website ini adalah situs resmi program studi Teknik Informatika di Universitas Widyatama. Menyediakan informasi tentang program studi, visi misi, fasilitas,
dan berita terkait fakultas. Nah, di sini ada informasi atau bisa dikatakan key value yang bisa menjadi poin penting yang akan kita gali lebih dalam lagi. Nah, di sini website ini untuk sebuah informasi akademik profil program studi, kegiatan yang relevan dengan mahasiswa dan calon mahasiswa, dan informasi prestasi. Jadi poin penting hadirnya sebuah website ini itu seharusnya yang harus menonjol adalah informasi akademik, profil program studi, kegiatan yang relevan dengan mahasiswa dan calon mahasiswa, dan informasi prestasi. Oke. Sebelumnya saya sudah melakukan analisis juga pada sisi websitenya dari segi pengalaman dari navigation atau navbar. Di sini sebenarnya sudah cukup bagus karena pada saat pertama kali membuka website itu ini mudah dijangkau dan mudah digunakan. Jadi di sini ada beranda tentang kami, akademik, penelitian, dan atau more atau lainnya. Ini cukup mudah untuk segi navigation atau navbar. Nah, selain dari itu, di sini langsung menunjukkan bahwa ini tuh sebenarnya website apa sih. Jadi dari segi landing page ini sudah cukup baik dari sisi pengalaman karena langsung menunjukkan bahwa ini tuh sebenarnya website apa. Nah, untuk ketika kita mencoba men-scroll ke bawah, ini semacam ada sambutan lagi. Selamat datang di program studi kami. Dan di sini juga menjelaskan sedikit tentang teknik informatika itu bagaimana. Nah, ketika kita coba scroll lagi ke bawah, ini menampilkan keunggulan apa aja sih yang ada di program studi teknik informatika di Universitas Gede Kami. Dan di bawahnya lagi ada menampilkan berita terkini, dan di bawahnya lagi ada informasi penerimaan mahasiswa baru teknik informatika S1, dan paling bawah adalah footer. Jadi kalau diringkas kembali dari segi landing page dari atas sampai ke bawah itu sudah cukup baik dari segi pengalaman karena kita kembali ke sini. Yang paling penting di sini adalah menyediakan informasi akademik di sini atau profil program studi. Jadi sudah kita bisa katakan checklist ini sudah cukup baik untuk tampilan atau dari segi pengalaman website saat ini. Nah, yang saya lakukan di sini adalah sesuai dengan apa yang hasil analisis saya di sini, kita bisa melihat yang perlu dikembangkan lagi atau diperbaiki. Gambar background diganti yang lebih minimalis agar tulisan lebih mudah dibaca. Sebenarnya ini berkaitan dengan UI atau user interface yang sudah dijelaskan oleh Kang Herdi. Tetapi dari segi pengalaman yang saya maksud di sini adalah pandangan mata. Kenapa begitu? Karena ini
Jika karena terlalu banyak gambar ini, backgroundnya terlalu banyak tulisan, jadinya tulisan yang ini, yang di sini kadang kita susah atau lebih sulit membacanya, seperti itu. Jadi yang perlu dikembangkan di sini adalah mungkin backgroundnya diganti yang lebih minimalis agar tulisan di sini, informasi penting di sini lebih mudah dibaca. Nah, itu dari segi pengalaman landing page yang di bagian atas. Nah, ketika kita scroll lagi ke bawah, jadi sebelumnya atau website pada saat ini seperti ini tampilannya. Yang kita perlu kembangkan sesuai dengan hasil analisis. Di sini seharusnya, maaf saya lupa tulis di sini. Ini yang seharusnya menampilkan sebuah informasi prestasi. Jadi dari atas di sini, kenapa begitu? Supaya pada saat orang umum atau calon mahasiswa, sesuai yang di sini, kegiatan relevan dengan mahasiswa dan calon mahasiswa, karena targetnya di sini, target pada website ini adalah mahasiswa, dosen, orang umum, orang tua. Mungkin yang paling banyak adalah calon mahasiswa karena ingin melihat profil dari fakultas ini sebelum dia mendaftar ke Universitas Widyatama Fakultas Teknik Prodi Informatika. Jadi di sini yang perlu kita tampilkan di sini adalah prestasi terbaru dari mahasiswa yang benar-benar sangat bagus dan sangat menarik untuk menarik perhatian para calon mahasiswa. Contohnya di sini adalah PKM, KC Web Wikis untuk tracking route perjalanan, mungkin seperti itu. Jadi di sini gambar, terus ini penjelasan atau judul dari prestasi mahasiswa. Nah, ketika kita scroll ke bawah lagi, pada tampilan website saat ini adalah menampilkan keunggulan. Nah, mungkin sebaiknya dari hasil analisis, section bagian ini menampilkan informasi tentang kerjasama kampus Merdeka dan sudah banyak mahasiswa yang sekarang sudah magang di beberapa perusahaan startup salah satunya. Jadi kembali lagi, karena kebanyakan calon mahasiswa yang membuka website ini untuk sebagai referensi, jadi kita sebaiknya menampilkan di sini kita sudah bermitra dengan kampus Merdeka dan sudah benar-benar banyak mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Teknik Informatika itu sudah magang di beberapa wilayah dan beberapa perusahaan. Jadi benar-benar terlihat apa yang sudah diberikan oleh Fakultas Teknik Prodi Informatika itu benar-benar terpakai di dunia kerja nyata, seperti itu. Nah, untuk di bagian bawah berita terkini saya tidak merubahnya karena ini juga cukup penting, jadi tetap perlu ada di sini. Informasi penerimaan mahasiswa juga penting di sini, jadi tidak perlu diubah dan tidak perlu dihilangkan. Dan ini juga bagian footer cukup penting dan cukup lengkap, jadi tidak perlu diubah. Jadi itu untuk bagian landing page. Nah, kita kembali lagi ke bagian informasi prestasi. Informasi prestasi sebenarnya sudah kita tampilkan juga di landing page. Tetapi maksud saya di sini adalah yang terbaru. Jadi mungkin yang kita tampilkan di sini adalah cuma satu prestasi yang paling terbaru. Nah, untuk ketika user ingin melihat prestasi yang lebih banyak, nah user bisa masuk ke bagian tentang kami. Dan di sini di tentang kami itu ada navigasi untuk prestasi.
Jadi ketika diklik bagian prestasi akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk tampilan saat ini adalah seperti ini, seperti tabel mungkin ya, bisa dikatakan tabel. Ini menampilkan lebih dari satu atau bisa dikatakan banyak prestasi-prestasi mahasiswa, dan di bawahnya adalah prestasi dosen. Nah, yang saya lakukan sesuai dengan hasil analisis adalah mungkin sebaiknya kita ubah bentuknya menjadi kurang lebih seperti ini, berbentuk kar seperti ini. Jadi bentuknya tidak seperti tabel yang kayak gini, tetapi dibentuk kar seperti ini dan memakai gambar. Kenapa begitu? Karena dari segi experience, user lebih tertarik untuk melihat lebih detail ketika informasinya atau informasi prestasinya itu ada gambarnya, jadi lebih menarik untuk diklik lebih detail lagi. Jadi makanya mungkin bentuknya lebih bagusnya dijadikan seperti ini atau kurang lebih seperti ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan di bagian navigasi adalah perlu menambahkan mitra, menu mitra. Mitra ini maksudnya adalah tentang MBKM itu yang tadi di bagian landing page. Jadi di sini cuman menampilkan atau cuman menyampaikan bahwasanya kita tuh sekarang di Universitas Widyatama, Fakultas Teknik, Prodi Informatika, sudah bermitra dengan Kampus Merdeka. Nah, untuk bisa melihat lebih lanjut, mungkin kita bisa tambahkan di sini button CTA untuk mengarah ke yang lebih detail lagi, atau bisa menggunakan di sini di bagian atas navigasi di sini bisa kita tambahkan menu mitra. Mitra tuh contohnya ya MBKM tadi. Kalau misalkan calon mahasiswa ingin melihat lebih detail tentang cara-cara mendaftarnya gimana, terus prosesnya kayak gimana, jadi bisa dibukanya di menu ini seperti itu. Jadi kesimpulan dari presentasi saya, analisis di bagian user experience pada website Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Widyatama. Di beberapa fitur yang lain saya tidak merubahnya. Saya hanya mengubah di beberapa bagian fitur saja. Contohnya fitur landing page atau halaman landing page, maaf bukan fitur, dan di bagian halaman prestasi. Karena menurut saya sesuai dengan analisis itu yang paling penting. Jadi makanya di beberapa fitur yang lain atau halaman yang lain saya sudah cek dan sudah mencoba sendiri, itu yang lain sudah cukup baik. Cuman di bagian landing page dan di bagian prestasi ini yang perlu diperbaiki. Baik, itulah hasil presentasi saya di bagian user experience untuk website Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Widyatama. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon dimaafkan jika masih banyak yang kurang. Terima kasih.